Kasih, Bu. Baik, silakan Pak Suhari Duga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, dan Sekjen, Pak Dirjen, Direktur Pupuk. Persoalan pupuk adalah penyakit menahun, karena pupuk subsidi ini empuk, kata Kompas. Manis kata Kompas. Ya, menurut saya diakibatkan oleh dua hal pokok. Yang pertama memang ketidakcukupan alokasi subsidi. Ya dipahami, karena memang negara kita tidak mampu mengalokasikan semua kebutuhan petani terhadap subsidi itu. Ini kan persoalan pertamanya. Persoalan keduanya adalah manajemen pengolahan pupuk. Baik dari sisi distribusi maupun dari sisi penerimanya. Ini dua. Siapa yang menerima pupuk subsidi ditentukan oleh Kementan. Siapa yang mendistribusi adalah PAIC. Kan begitu Pak ya? Saya juga sependapat dengan Pak Sundarna tadi. Siapa yang salah itu yang dihukum. Ya. Kementerian yang bertanggung jawab terhadap mengalokasi pupuk sepanjang berdasarkan IRDKK 100 tahun tidak akan selesai. Karena memang IRDKK-nya amburadul. Kalau menurut saya tidak valid. 24 juta IRDKK, 9 juta yang dialokasi pupuk. Ya bagaimana caranya? 9 juta bisa melayani 24 juta. Itu kan persoalan. Jadi sepanjang berdasarkan dengan IRDKK 100 tahun Pak, tidak akan selesai. Dan Jakarta juga tidak akan mungkin tahu petani setengah hektar yang ada di pelosok Papua, Sulawesi, Sumatera. Tidak mungkin lah Jakarta tahu itu. Ini kan persoalan. Tidak melibatkan pemerintah daerah selama ini, bupati, gubernur. Saya kira kan notabene bupati, gubernur itu yang tahu rakyatnya. Tapi selama ini kan saya melihat tidak dilibatkan. Saya bupati 10 tahun, dan banyak juga teman-teman di sini bupati 10 tahun. Pernahkah menandatangani itu siapa penerima pupuk? Dan pernahkah kita rapat pupuk subsidi di daerah? Tidak pernah menerima surat seperti itu. Kenapa? Karena Kementerian Pertanian langsung ke dinas. Ya, bupati tidak bertanggung jawab. Sedangkan bupati kan rakyatnya dipikirkan setiap malam. Saya yakin. Kenapa kita tidak melibatkan kepala daerah sedangkan dia penanggung jawab di daerah? Tadi pertanyaan Pak Ketua terhadap P3K di daerah. Tidak ada alokasi di APBD karena memang tidak pernah diberitahu, tidak pernah tahu itu gubernur dan bupati. Seandainya bupati merasa penting, pasti dialokasikan ke APBD, pembiayaan terhadap P3K atau pengawasan itu. Olehnya itulah, hasil panja kemarin ingin merubah metode. Ya, ingin merubah metode. Penetapan pupuk itu diberikan kewenangan kepada Kementerian Pertanian berdasarkan dengan jumlah alokasi. Ya, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan alokasi bertanaman luas komoditas yang masuk dalam alokasi pupuk subsidi dengan data spasial. Dengan dasar penetapan alokasi oleh Kementan, kemudian diberikan kepada gubernur dan bupati, di sanalah disusung IRDKK-nya. Dengan demikian IRDKK tidak pernah melebihi daripada alokasi yang ada. Ini kan solusi yang kita tawarkan untuk ingin menyelesaikan persoalan pupuk ini. Pasti ada eksesnya, tapi saya yakin tidak akan serumit ini yang akan terjadi. Kemudian terhadap PT Pupuk dalam penyaluran dan produksi sering juga memang tidak sesuai dengan waktu. Walaupun kita prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemakaian, berapa tepat itu. Tapi banyak yang tidak tepat. Iya. Pada saat pupuk dibutuhkan, pupuknya belum berada di distributor dengan agen. Nah ini. Jadi walaupun pupuk cukup, tapi pada saat masa penggunaan itu pupuk, tapi pupuknya tidak ada, disitulah muncul kembali kelangkaan pupuk, walaupun sebenarnya produksi cukup. Tapi persoalan juga kan produksi kadang-kala tidak cukup. Nah, ini juga menjadi persoalan.
Jadi saya melihat ingin juga diperbaiki nih sistem distribusi yang ada di di PT Pupuk. PT Pupuk jangan monopoli distribusi sampai kepada koperasinya, anak koperasinya dan lain sebagainya, cucu koperasinya. Ini kan monopoli distribusi. Cukuplah untung pada produksi. Kan margin yang diberikan sampai dengan 5%. Sebenarnya margin dengan subsidi pupuk itu jangan dong mengambil sampai 5% karena kan BUMN. Cukup ya 1-2%. Ini kan yang terjadi. Sudah ambil margin di produksi, ambil lagi margin di distribusi, ya. Kompas katakan empuk. Iya, empuk sudah itu. Nah, ini. Saya ingin menanggapi sedikit adanya usulan Kementan untuk masuk dalam mengelola distribusi. Saya tidak setuju. Ini akan semakin ruwet. Di PHC saja sudah ruwet, tambah lagi masuk per Kementan tambah ruwet lagi. Ya. Biarlah sendiri PHIC kolusi. PIHC kolusi. Jangan ikut masuk pertanian tambah 2 lagi kolusi. Iya. Tolong Pak jangan masuk. Iya. Karena akan menjadi persoalan lagi kalau masuk. Kemarin terhadap alokasi pupuk sektor perikanan, ya kita memang minta supaya perikanan berjuang sendiri. Berjuang sendiri dong perikanan untuk memperjuangkan nelayannya. Untuk mendapatkan alokasi anggaran pupuk. Nah, ini kan. Tapi ternyata Kementerian KKP menyurat kepada Kementerian Pertanian. Seakan-akan alokasi pupuk itu berada di Kementerian Pertanian. Sebenarnya harus menyurat kepada Kementerian Keuangan. Supaya alokasinya juga tersendiri untuk nelayan. Ya, kalau Kementerian Pertanian menyalurkan IRDKK nelayan, saya kira betul BPK memberikan teguran. Jadi saya kira ini tanggapan saya terhadap kondisi yang ruwet ini. Ya, semoga nanti ada kesimpulan rapat supaya agak tidak ruwet lagi. Ya, begini Pak Sia. Kita ini memang si malakama karena kita di rakyat seakan-akan kita mengambil semua kebijakan terhadap pupuk ini. Sebenarnya kita hanya ngomong di sini, yang mengambil kebijakan Bapak. Ya, yang salah juga Bapak. Ya, tapi kami disalahkan. Nah ini, jadi tolonglah kesalahan ini Bapak tanggung, jangan kami yang menanggung. Kalau itu kesalahan hukum, ya Pak, siapa yang salah itu yang dihukum. Terima kasih. Wallahumma biqla min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.